Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelima dari kuliah bioteknologi, yaitu tentang DNA rekombinan. Jadi setelah materi-materi sebelumnya kita belajar bagaimana aliran informasi genetik dari sebuah sel yang menjadi dasar proses atau teknik yang akan dilakukan dalam bioteknologi. Ya, ini adalah teknik dasar berupa DNA rekombinan atau yang kita kenal juga dengan cloning. Kenapa sih harus di cloning? Nah, kenapa kita penting sekali untuk melakukan cloning? Karena cloning ini memiliki banyak fungsi yang menjadi teknik dasar juga dalam bioteknologi. Yang pertama, dia bisa mengetahui sequence dari suatu gen. Jadi kalau misalnya kita punya gen, kita bisa tahu apa saja urutan DNA-nya dengan cara DNA rekombinan. Lalu selanjutnya adalah bagaimana suatu gen itu diekspresikan, baik dari waktunya, kapan gen itu diekspresikan, tempatnya di mana, dan faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhinya, itu kita bisa mengetahui dengan teknik yang disebut cloning. Lalu selanjutnya juga kita bisa mengetahui tentang adanya mutasi. Jadi mutasi genetik, kita bisa tahu apa sih akibat terjadinya mutasi pada gen sehingga gen tersebut tidak berfungsi. Nah, itu juga menggunakan teknik cloning. Lalu bisa dilihat juga bagaimana suatu promotor bekerja dan berinteraksi dengan RNA polimerase. Jadi kita sudah belajar di aliran informasi genetik sebelumnya bahwa proses dari ekspresi suatu gen itu akan melalui proses transkripsi yang diregulasi oleh promotor. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana suatu promotor itu bekerja dan berinteraksi dengan RNA polimerase itu menggunakan teknik cloning. Nah, yang paling utamanya cloning itu mungkin yang kalian juga sering lihat itu berkaitan dengan proses rekayasa, terutama rekayasa genetika. Nah, ini adalah proses cloning, jadi keseluruhan tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses cloning atau DNA rekombinan. Jadi cloning gen itu merupakan suatu teknik atau suatu prosedur inti dalam teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika untuk memperoleh replika yang sama dengan sel dari atau organisme tunggal lainnya. Jadi cloning gen ini dia tekniknya bagaimana kita mendapatkan suatu sel atau organisme tunggal yang sama persis atau sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat ini di gambarnya, di sini adalah tahapan-tahapannya. Jadi untuk melakukan sebuah cloning, yang pertama kita punya DNA fragmen. DNA fragmen adalah DNA yang nantinya akan diekspresikan atau yang target kita itu adalah dari urutan DNA-nya, DNA yang akan di-cloningnya. Cloningnya di mana? Dia tidak bisa, DNA itu kan tidak stabil jika dia berada sendiri, makanya dia harus dibawa oleh yang namanya vektor. Vektor yang kita tahu yaitu ada atau kita kenal dengan plasmid. Plasmid bagian dari bakteri, sehingga plasmid ini bisa dijadikan vektor untuk menyisipkan DNA fragmen target kita. Lalu secara enzimatik, jadi menggunakan bantuan dari enzim restriksi, nanti DNA fragmennya akan dimasukkan ke dalam vektor plasmid. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam vektor plasmid, kita sebutlah itu plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Setelah itu akan ditransformasi, dimasukkan ke dalam sel bakteri. Misalnya di sini ada bakterinya menggunakan Escherichia coli. Jadi nanti plasmid rekombinannya dimasukkan atau ditransformasikan ke dalam sel E. coli, lalu nanti dikultur. Dikultur itu untuk menseleksi mana yang DNA bakteri yang ada plasmidnya, mana yang tidak ada. Lalu nanti ketika dia bereplikasi atau dia membelah bakterinya, plasmid rekombinannya juga ikut memperbanyak diri. Nah, di situ semakin banyak plasmid rekombinannya, maka nanti ketika bermetabolisme atau melakukan proses kehidupannya, si sel tersebut akan menghasilkan protein yang kita harapkan.
Nah, ini secara rincinya tahapan dari cloning yang pertama adalah penyiapan DNA sisipan atau DNA target, karena tadi ini adalah hal yang utamanya, ini untuk menargetkan protein apa yang kita inginkan. Jadi untuk tahu protein apa yang kita inginkan, kita harus tahu dulu urutan DNA-nya itu yang nanti akan disisipkan ke dalam suatu plasmid. Yang kedua adalah enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini tadi untuk memasukkan DNA target ke dalam plasmid sehingga diperoleh plasmid rekombinan. Enzim restriksi ini antara DNA dan plasmidnya harus sama. Tadi plasmid itu berfungsi sebagai vektor atau sebagai pembawa dari DNA-nya. Setelah ada DNA, ada vektor, maka akan diligasi sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang kita sebut plasmid rekombinan. Lalu ada proses transformasi, tadi memasukkan ke dalam sel bakteri, lalu diseleksi bakteri mana yang di dalamnya ada plasmid rekombinan, mana yang tidak ada. Setelah itu baru proses sequencing, apa benar yang dimasukkan itu adalah DNA target yang awalnya. Masuk ke tahapan selanjutnya, lebih detailnya untuk penyiapan DNA target. Penyiapan DNA target ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah isolasi DNA. Jadi isolasi DNA ini tahapannya yang ada penghancuran sel atau lisis sel. Lalu ada ekstraksi, pemisahan dengan DNA-nya. Jadi yang namanya DNA itu kan ada di dalam, kalau untuk bakteri itu ada di daerah inti atau di dalam sitoplasma yang kita sebut daerah inti nukleoid, itu ada DNA. Kalau misalnya di sel-sel eukariot itu DNA itu adanya di dalam inti sel, sehingga yang pertama adalah harus menghancurkan selnya tersebut atau melisiskan selnya tersebut. Setelah selnya lisis baru diekstraksi untuk memisahkan bagian DNA dengan bagian sel yang lainnya. Setelah terpisah lalu dipresipitasi, diendapkan, DNA-nya diendapkan sehingga benar-benar yang di bawah itu, bagian yang di bawah itu adalah DNA yang kita harapkan. Setelah itu baru dimurnikan sehingga terbebas dari pengotor-pengotor lainnya. Setelah itu bisa juga, selain dengan isolasi DNA, bisa juga kalau misalnya kita udah punya nih urutan DNA-nya, tapi nggak semuanya. Misalnya panjang basa DNA-nya itu ada 1000 basa, kita cuman mau 500 basa, berarti kan harus ada yang dipotong atau ada daerah-daerah yang tidak perlu. Dari 1000 basa itu kan ada 500 yang tidak perlu, 500 yang target. Nah itu makanya 500 basa targetnya itu dipotong di sisi kanan kirinya menggunakan enzim restriksi atau enzim endonuklease. Yang ketiga itu bisa menggunakan proses PCR. Jadi proses PCR juga untuk mendapatkan DNA targetnya. Misalnya kayak tadi yang 1000 basa pengen 500 basa, berarti kita PCR membatasi bagian yang 500 basa itu bagian awal dan akhirnya menggunakan primer. Jadi nanti ada primer forward dan primer reverse. Jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai PCR. Nah PCR ini selain untuk memperbanyak DNA, dia juga bisa digunakan untuk mendapatkan DNA target. Lalu enzim restriksi. Tadi kan kita bisa menggunakan enzim restriksi untuk memotong bagian DNA yang kita harapkan. Jadi enzim restriksi ini disebut juga endonuklease, yang pertama kali ditemukan tahun 1960. Nah, ini berasal dari bakteri yang resisten terhadap bakteriofaga. Bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri. Jadi bakteri ini resisten terhadap bakteriofaga, dia menghasilkan enzim endonuklease. Endo itu kan artinya dalam, nuklease itu dari nukleat atau inti. Jadi dia akan memotong dari bagian dalam DNA-nya. Ini ada beberapa contoh enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini dia akan memotong DNA pada urutan yang spesifik. Jadi nggak sembarang memotong DNA. Kalau sembarang memotong DNA, ketika ketemu DNA dia langsung main potong saja. Tapi kalau enzim restriksi ini dia punya urutan spesifik tertentu yang dia kenali, baru dia bisa potong. Jadi urutan spesifik kita sebut juga urutan pengenalan atau sisi restriksi. Sisi restriksi ini dia punya urutan yang khas atau
sifatnya itu adalah palindrom. Palindrom itu dari ujung kanan maupun ujung kiri itu pembacaannya akan sama. Nah, ini ada macam-macam enzim restriksi. Ada di sini ada ujung lancip yang contohnya ada EcoR1. Nah, ini di sini sisi pemotongannya. Jadi kan ini lancip. Lancip itu berarti di sini ada bagian yang lebih menonjol. Nah, yang ini ujung tumpul, contohnya EcoRV. Jadi di sini dia sama. Jadi rata. Ya. Lalu ada juga yang Sichuan, itu juga dia ujungnya lancip. Nah, jadi ujung lancip dan ujung tumpul. Selanjutnya kita masuk ke vektor. Jadi tadi Jadi tahapan selanjutnya adalah penyiapan vektor. Apa sih vektor bedanya sama DNA target? Vektor juga sebenarnya dia DNA juga, tapi vektor merupakan molekul DNA yang dapat bereplikasi sendiri di dalam sel, lalu dia dapat disisipkan oleh DNA asing, dan dia juga mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Vektor cloning yang bisa digunakan itu bisa tadi misalnya plasmid. Kalau plasmid nanti berarti hasilnya plasmid rekombinan. Bisa juga dia dari virus. Jadi virus bisa menjadi vektor. Kalau virus jadi vektor, apa virus menyebabkan penyakitnya? Enggak. Jadi virus ini hanya sebagai pembawanya. Kan virus itu membawa materi genetik. Nah, materi genetik virusnya sudah dikeluarkan, dimasukkanlah DNA yang kita harapkan atau DNA target, sehingga si virus ini berperan sebagai vektornya. Atau bisa juga kombinasi dari keduanya, baik plasmid maupun virus. Nah, ini adalah contoh dari vektor cloning. Jadi yang namanya vektor cloning persyaratannya dia yang namanya vektor kan nanti dimasukkan ke dalam sel bakteri. Dia harus bisa memperbanyak diri. Nah, memperbanyak diri itu kan prosesnya kita sebut replikasi. Syarat untuk replikasi adalah adanya daerah ORI atau origin of replication. Jadi, syarat dari sebuah plasmid bisa dijadikan vektor cloning, dia punya daerah ORI. Jadi, punya daerah ORI untuk dia bereplikasi. Selain itu syarat kedua ada MCS. MCS atau multiple cloning site. Ini adalah daerah. Nih di sini kalau kita bisa lihat gambarnya, di sini ada MCS. Ini ada beberapa enzim restriksi. Ya, ini adalah daerah untuk menyisipkan DNA asing. Kan tadi udah punya DNA-nya, terus ada enzim restriksi. Nanti DNA-nya dipotong sama enzim restriksi tersebut. Enzim restriksinya pemilihannya bagaimana? Disesuaikan dengan multiple cloning site dari vektornya. Jadi setiap vektor atau setiap plasmid itu punya MCS yang berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat di situ ada enzim restriksi apa saja. Nah, itu yang akan nanti digunakan untuk mengkloning DNA fragmennya. Jadi nanti DNA fragmennya dipotong oleh enzim restriksi, disisipkan di daerah multiple cloning site dari vektor. Nah, setelah itu syarat lainnya dari sebuah vektor itu dia harus punya marker seleksi. Kenapa penting marker seleksi? Karena setelah tadi nanti dia dimasukkan ke dalam sel, itu kan kita harus tahu mana nih sel yang ada plasmidnya, mana sel yang nggak ada plasmidnya. Itulah fungsi dari selectable marker. Jadi itu untuk menseleksi, menentukan apakah proses ligasi tersebut berhasil atau tidak. Jadi pengen tahu nih, apakah si DNA target tadi udah masuk ke MCS atau belum. Kalau misalnya dia belum masuk, berarti kan tidak terbentuk si plasmid rekombinan tersebut. Tapi kalau misalnya udah masuk, berarti nanti tergantung. Kalau seleksinya ini misalnya pakai antibiotik, berarti ketika ditumbuhkan di media yang ada antibiotiknya, seharusnya sel itu tumbuh. Kalau sel itu tumbuh, artinya dia punya plasmid rekombinan targetnya tadi. Kalau misalnya dia nggak punya marker seleksi, kita akan sulit menentukan apakah suatu sel bakteri itu berhasil ditransformasi atau tidak, ada plasmid rekombinannya atau tidak. Jadi ini sangat penting. Jadi 3 ciri utama yang dari sebuah plasmid ataupun virus tadi yang bisa dijadikan vektor cloning adalah: 1, punya daerah ORI atau origin of replication, jadi untuk bereplikasi.
lalu ada MCS multiple cloning site untuk menyisipkan DNA targetnya, dan ada marker seleksinya untuk menentukan proses ligasinya berhasil atau tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari vektor cloning. Di sini ini merek ya. Jadi di sini ada Pjet Bland, ada Pjem TEC. Apa sih bedanya? Nah, kalau di sini yang Pjet Bland itu untuk yang ujung tumpul. Tadi kan enzim restriksi ada ujung tumpul, ada ujung lancip. Kalau yang Pjem TEC di sini dia ujungnya lancip. Nah, kalau yang di sini Pjet ini dia marker seleksinya. Di sini ada marker seleksinya, ya kan tadi harus ada marker seleksi, lalu ada juga MCS. Nah, kalau di sini juga sama di PJMT, di sini MCS-nya. Jadi nanti dia ada bagian lancipnya itu di T. Makanya disebutnya PJMT. Nah, ini adalah untuk marker seleksinya. Jadi ini beberapa dua contoh mana yang ujungnya atau yang blunt end, jadi dia yang tumpul, sama yang ujung lancip. Proses selanjutnya tadi misalnya sudah disiapkan DNA targetnya, disiapkan vektornya, lalu dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama, maka keduanya harus digabungkan, diligasi. Jadi menggabungkan fragmen DNA target ke dalam DNA vektor dengan bantuan enzim ligase. Jadi enzimnya enzim ligase sehingga menghasilkan DNA rekombinan atau plasmid rekombinan. Jadi di sini bisa dilihat yang ini adalah DNA sampelnya, yang warna ungu adalah DNA sampelnya. Lalu yang warna kuning ini adalah DNA vektornya dari plasmidnya, harus dipotong menggunakan enzim yang sama. Enzimnya misalnya adalah EcoR1. Di sini juga sama, dipotong oleh EcoR1, lalu dua-duanya direaksikan, ditambahkan enzim ligase. Jadi nanti diligate, disambungkan sehingga antara plasmid dan vektornya bisa bersatu, yang kita sebut DNA rekombinan atau plasmid rekombinan. Plasmid tersebut kemudian ditransformasi. Jadi transformasi, yang namanya transform itu kan berarti perubahan ya, adanya perubahan. Nah, transformasi ini artinya dia memasukkan DNA ke dalam sel. DNA apa yang dimasukkan? DNA rekombinan yang tadi. Jadi plasmid rekombinan atau DNA rekombinan tadi dimasukkan ke dalam sel. Nah, sel ditransformasi oleh DNA. DNA mentransformasi sel. Jadi perubahan itu, jadi yang dirubahnya itu adalah si selnya jadi punya DNA lain gitu kan. Nah, DNA itu yang mengubah si selnya. Jadi sel ditransformasi oleh DNA, DNA mentransformasi sel. Nah, sel yang sudah ditransformasi kita sebut transforman. Nah, ini efisiensi transformasinya sama dengan jumlah transforman dibagi mikrogram dari DNA. Gimana cara transformasi? Transformasi ini juga metodenya banyak sekali. Ada metode CHCl, ada elektroporasi, ada juga dia pengendapan menggunakan PEG, liposom, atau balistik biologis. Nah, yang akan kita bahas atau yang biasa banyak dilakukan itu adalah metode CHCl dan elektroporasi. Ini adalah teknik pembuatan sel kompeten dan juga transformasi menggunakan CaCl2. Jadi nanti cara membuat sel kompetennya kan mau ditransformasi itu dimasukkan ke dalam sel, tapi tidak sembarang sel bisa dimasukkan plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Sel yang bagaimana yang bisa dimasukkan? Sel yang kompeten untuk bisa dimasukkan DNA rekombinan tadi. Jadi bagaimana membuat suatu sel itu kompeten? Ini bisa menggunakan teknik CaCl2. Jadi di sini misalnya mau dimasukkannya ke dalam bakteri E. coli nih. Jadi kultur E. coli yang dalam fase log, artinya dia dalam fase pertumbuhan yang eksponensial, dia yang aktif membelah, nanti diambil ketika kulturnya tersebut dalam fase log, disentrifuse
sehingga terpisah antara media dengan bakterinya. Jadi nanti kita dapat bakterinya. Nanti bakteri tersebut disuspensi dengan CaCl. Jadi larutan CaCl disuspensi dengan larutan CaCl lalu didinginkan di dalam es. Kayak gitu. Nanti dia dibagi ke dalam mikrotube yang kecil-kecil. Nanti kita dibagi, dimasukkan ke minus 80 derajat untuk stok. Tapi kalau misalnya mau langsung dipakai, berarti nanti tinggal dimasukkanlah plasmid rekombinannya tadi. Nah, semua pengerjaannya masih di dalam es. Lalu gimana DNA rekombinan tersebut bisa masuk ke dalam sel? Nah, itu menggunakan salah satunya metode heat shock. Jadi CaCl itu untuk membuat selnya kompeten, untuk memasukkan si plasmid rekombinan ke dalam selnya itu menggunakan metode heat shock. Heat itu panas, shock itu berarti kejut. Jadi nanti dia kejut panas setelah tadi di dalam es, maka dia akan dimasukkan ke dalam water bath yang berisi air dengan suhunya sekitar 42 derajat dan waktunya juga 60 sampai 90 detik. Jadi tidak terlalu lama, karena kalau lama-lama nanti selnya malah rusak. Setelah di heat shock, nanti dia dimasukkan lagi ke dalam es atau langsung di-plating ke dalam media. Medianya itu adalah media untuk menseleksi. Tadi misalnya di sini digambar terlihat bahwa plasmidnya ini dia mempunyai marker seleksinya ampicillin resisten. Nah, AMPR. Nah, ini dia punya resisten terhadap ampicillin, maka di medianya tadi media LB yang sudah ditambahkan ampicillin. Kalau plasmidnya itu benar ada di dalam sel, maka sel itu bisa tumbuh karena sel tersebut jadi resisten terhadap ampicillin. Tapi kalau misalnya dia tidak dimasuki oleh si plasmid rekombinan yang punya resisten ampicillin, maka dia tidak bisa tumbuh di media yang ada ampicillinnya. Jadi makanya yang namanya plasmid harus punya marker seleksi. Ini untuk elektroporasi. Jadi untuk elektroporasi, kalau tadi metode CaCl direndamnya atau disuspensinya dengan CaCl, larutan CaCl. Kalau elektroporasi itu dengan air yang steril. Sama didinginkan di dalam es, disentrifuge, disuspensi lagi dengan air. Lalu nanti dia karena elektroporasi, jadi dia elektroshock. Jadi kejutnya itu menggunakan kejut listrik. Ini juga tidak boleh terlalu lama. Lalu prosesnya sama saja, nanti di plating atau ditumbuhkan di media yang sudah mengandung atau ditambahkan marker seleksinya. Jadi tadi ampicillin resisten, jadi di sini LB-nya plus ampicillin. Nah, ini untuk seleksi klonnya. Jadi seleksi klon ini adalah seleksi sel rekombinan yang membawa fragmen DNA yang diharapkan. Ini contohnya, salah satunya misalnya adalah seleksi biru putih. Seleksi biru putih atau kita sebut dengan blue white screening. Nah, di sini contohnya ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika seleksi klon dengan seleksi biru putih ini. Jadi kalau biru itu hasilnya negatif, kalau putih itu hasilnya positif. Jadi di sini karena si plasmidnya itu dia punya LAC-Z. Jadi kalau misalnya LAC-Z-nya ini dia akan diubahkan menjadi enzim dan dia akan nanti menghasilkan warna biru. Si koloninya menghasilkan warna biru itu kalau di MCS-nya tidak ada DNA yang disisipkan. Jadi DNA target tidak menyisip pada daerah MCS, tidak menyisip di dalam plasmid, sehingga nanti koloni yang dihasilkannya ya benar dia dimasukin sama plasmidnya, tapi nggak ada DNA targetnya sehingga warnanya biru. Kalau di slide-nya ini warnanya ungu, tapi sebenarnya namanya blue white screening. Nah, di sini nanti warna ungu berarti dia tidak ada DNA targetnya. Jadi apa dong yang diligasi? Jadi vektornya setelah dipotong dia ligasi lagi.
Jadi nggak ada DNA targetnya, ligasinya sesama vektornya, atau kita sebut vektor religasi. Jadi kalau misalnya ada insertnya, vektor plus insert ligasi, dia akan menghasilkan koloni berwarna putih. Jadi DNA targetnya menyisip di dalam plasmid. Terus bisa juga insert sama insert, karena kan tadi dipotong, jadi bisa saja DNA fragmen dengan DNA fragmen yang ikatannya, jadi insert self ligation. Kalau misalnya insert self ligation ketika ditransformasi, maka tidak akan ada pertumbuhan bakteri. Jadi ligasi DNA targetnya tidak berhasil ditransformasi. Nah, tahapan terakhirnya adalah proses sequencing, di mana di sini merupakan suatu teknik menentukan urutan basa nukleotida pada molekul DNA. Ini fungsinya untuk mengkonfirmasi apakah yang tadi plasmid rekombinan itu benar-benar mengandung DNA target kita atau bukan gitu. Jadi apakah urutannya sesuai dengan DNA target atau bukan. Itu prosesnya adalah sequencing. Jadi dibuat per sequence. Ini contohnya hasil dari sequencing. Jadi nanti bisa dilihat urutan basanya, ada ATGC-nya, kita bisa lihat apakah sesuai urutannya dengan target yang kita harapkan. Kalau misalnya dia tidak sesuai atau mutasinya sangat banyak, artinya kita harus mengulang prosesnya dari awal, karena bisa saja terjadi mutasi di beberapa tahapannya. Tapi kalaupun ada mutasi juga bisa dilihat mutasinya mutasi apa nih, apakah silent mutation atau misalnya dia frame shift mutation. Kalau silent itu masih bisa dilanjutkan, tapi kalau misalnya missense, nonsense atau frame shift seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kita harus lakukan dari awal karena pembacaannya akan berbeda, akan mengubah pembacaan protein nantinya gitu. Nah, sekian untuk proses DNA rekombinan atau teknik cloning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.